Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya ajak kita membuka kembali Alkitab kita dari Matius pasal 14. Bapak, belum habis-habis ke Matius pasal 14? Belum. Kita masih berbicara tentang Matius 14. Di ayat 28 sampai ayat yang ke-33. Matius pasal yang ke-14 ayat 28 sampai ayat 33. Ini sesi keempat kita berbicara dari perikop ini. Minggu lalu kita berbicara bagaimana kita bisa berjalan di atas air atau gelombang masalah hidup kita. Dan kalau Bapak Ibu ingat, ada 3 poin di sana. Yang pertama, berseru kepada Tuhan. Yang kedua, bertindak sesuai dengan firman Allah yang kita terima. Dan yang ketiga, melangkah keluar dari perahu saudara. Karena orang-orang yang melangkah, yang berani melangkah keluar dari perahu itu, dia akan mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, dan yang akan melihat perkara-perkara ajaib yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Baik Bapak Ibu, kita baca ayat ini dari ayat 28 sampai ayat yang ke-33. Kita baca secara bersama-sama. Di hitungan ketiga, setelah itu kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3, iya. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ayat 29. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ayat 32. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Ayat 33. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, minggu lalu kita sudah berbicara tentang perikop ini, dan sekarang kita akan lanjutkan. Minggu lalu kita menyinggung sedikit bahwa sesungguhnya Petrus itu tidak benar-benar tenggelam. Setuju ya? Petrus itu tidak tenggelam benar, hanya mulai tenggelam, kata Alkitab. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan Petrus mulai tenggelam. Saya percaya kalau tidak dilakukan sesuatu, dia bisa tenggelam benar. Dia bisa tenggelam benar. Petrus itu bisa benar-benar tenggelam sampai masuk ke dasar danau itu. Tetapi nyatanya Petrus tidak tenggelam benar. Nah, pada saat ini kita mau belajar dari tema kita, penyebab Petrus itu tenggelam apa sih? Atau mungkin kalau kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita menghadapi persoalan pergumulan situasi yang tidak nyaman seperti saat ini, ada kemungkinan kita tenggelam. Mungkin penyebabnya apa? Itu yang kita tahu. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, dari ayat-ayat yang kita baca ini, kita temukan di sana penyebab Petrus ini tenggelam di ayat 30. Dikatakan demikian. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, saya ulang, tetapi ketika dirasanya atau ketika dirasa Petrus tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Perhatikan, ketika dirasakan Petrus tiupan angin, lalu takutlah dia
kemudian mulai tenggelam. Apa penyebab Petrus ini tenggelam? Kalau dari ayat yang kita baca ini dikatakan ketakutan. Ketakutan. Apa iya Pak? Iya. Karena ayat ini berkata begini, takutlah ia dan mulai tenggelam. Petrus itu takut dulu. Setelah itu dia mulai tenggelam. Kemudian dia berseru, Tuhan tolonglah aku. Ayat 31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Bapak Ibu perhatikan apa yang dikatakan Yesus di sini. Ketika Petrus takut, dia mulai tenggelam. Dia mulai masuk ke dalam danau itu. Dan dia berseru kepada Yesus, tolong aku. Kemudian Yesus mengulurkan tangannya menolong Petrus, tapi dikatakan demikian, engkau yang kurang percaya, mengapa hatimu bimbang? Coba perhatikan, sesungguhnya kebimbangan di sana itu akibat ketakutan. Jadi ketika Petrus itu takut, dia tidak hanya sekedar tenggelam, tapi membuat dia bimbang, sehingga akhirnya dia tenggelam. Lalu Yesus berkata begini, engkau yang kurang percaya. Bayangkan, ketakutan ini memunculkan berbagai hal. Kebimbangan membuat ketidakpercayaan dan akhirnya tenggelam. Saya tertarik dengan kata takut ini. Dikatakan Petrus takut sehingga hatinya bimbang, akhirnya ditenggelam. Saya ulang, Petrus takut, akhirnya dia bimbang, lalu dia mulai tenggelam. Apa yang ditakuti? Angin. Dan ketakutannya itu, perhatikan Bapak Ibu, itulah yang mempengaruhi, yang membuat hatinya bimbang. Kalau seandainya dia tidak takut, saya yakin hatinya tidak bimbang. Kalau dia tidak takut, hatinya tidak akan ragu. Tapi karena hatinya takut, oleh karena merasakan tiupan angin itu mempengaruhi hatinya. Itu mempengaruhi kepercayaannya. Itu mempengaruhi keyakinannya pada saat itu. Sehingga pikirannya mulai timbang menimbang, hatinya mulai timbang menimbang. Apa yang dipikirkan oleh Petrus? Kira-kira saya sampai enggak ya? Kira-kira saya bisa enggak ya? Saudara, ini penting sekali kita renungkan. Penting sekali. Bahwa ketakutan ini bisa mempengaruhi seluruh aspek kehidupan orang, bahkan bisa memandulkan produktivitas seseorang di dalam Tuhan. Apa yang ditakuti Petrus? Takut gak nyampe kepada Yesus. Apa yang ditakuti Petrus? Takut dia tidak bisa berjalan terus di atas air. Apa yang ditakuti? Takut dia tenggelam dan akhirnya mulai tenggelam. Karena itu mempengaruhi hatinya, buat dia jadi bimbang. Saudara perhatikan, bukankah itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita, bahkan yang sering dialami banyak orang hari-hari ini? Ketika orang melihat situasi sekarang, lalu hatinya mulai takut, sehingga muncul kebimbangan-kebimbangan di dalam hatinya.
saya bisa nggak ya? Saya terlewatkan dari masalah ini. Dengar di sana sini sudah terpapar orang. Saya di mana? Apa yang perhatikan? Ketakutan itu membuat hati orang jadi bimbang. Dan itu yang menyebabkan seseorang mulai tenggelam dalam kehidupannya. Ya. Kalau saya mau berkata seperti ini, sebenarnya tidak perlu seperti itu. Karena mereka cukup punya pengalaman kepada Yesus. Tapi yang saya mau tegaskan di sini, perhatikan ketakutan ini. Betapa ketakutan ini sangat berbahaya tanpa disadari. Saudara, ketika ketakutan meliputi pikiran dan hati orang, itu akan membuat seseorang takut melangkah. Ketika ketakutan meliputi pikiran dan hati seseorang, itu akan membuat seseorang tidak melakukan apa-apa. Karena apa? Takut gagal. Karena apa? Takut diejek orang. Karena apa? Takut tidak diterima, ditolak, sehingga orang tidak bisa berbuat apa-apa. Berapa waktu yang lalu kita berbincang-bincang dengan seorang pekerja kita terkait dengan situasi sekarang ini. Lalu beliau mulai merenung akan keadaan ini dan akan kehidupan ini. Lalu beliau coba berpikir, ya kalau saya sih dipanggil Tuhan tidak apa-apa dalam situasi ini, tidak masalah bagi saya tidak takut. Tapi bagaimana istri anak saya? Anak saya masih sangat kecil. Saudaraku, dengan beliau berpikir seperti itu, tiba-tiba Roh Kudus bicara dalam hatinya. Roh Kudus tegur beliau dengan tegas. Roh Kudus berkata begini yang diceritakan ke saya. Emang kau pikir kalau kau sudah tidak ada, lalu anakmu jadi melarat dan istrimu? Emang kau pikir kau lebih hebat memelihara istri dan anakmu daripada saya? Itu cerita beliau. Dan beliau katakan, saya tersadar benar juga. Benar juga. Karena Tuhan sanggup memelihara kita lebih daripada siapapun yang ada di dunia ini. Amin. Bukankah Yesus berkata, lihat burung di udara yang tidak pernah menabur, Tuhan pelihara. Amin. Bukankah Yesus berkata, lihat bunga bakung di padang yang tidak pernah dihiasi didandani, tapi Allah mendandani dan memelihara dia. Amin, saudara. Dan ketika disampaikan sering itu, saya tangkap, saya katakan, yes, betul. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya mengalami Bapak Ibu. Saya dibesarkan di keluarga yang sangat sederhana, bahkan mungkin miskin. Dan kemudian kami ada 6 bersaudara. Saya yang terakhir. Pas saya 1 bulan masuk sekolah dasar kelas 1 SD, papa saya meninggal. Dan akhirnya kami harus dihidupi oleh seorang ibu janda yang harus menghidupi anaknya 6 orang. Kala itu kami merasa bahwa kami inilah orang yang paling dan sangat terpuruk karena kami tidak punya siapa-siapa tempat kami mengadu. Dan tidak heran Bapak Ibu kalau dari kami sekeluarga cuma saya yang tamat SLTA. Cuma saya diperjuangkan. Bapak Ibu bisa bayangkan itu tahun 75 sekitar bulan Agustus papa saya dipanggil Tuhan. Dan ibu saya harus berjuang membesarkan kami 6 orang ini. Dan akhirnya karena saya anak bungsu mungkin diperjuangkan, saya bisa selesai sekolah SLTA. Begitu saya tamat, saya merantau. Ya karena pikirkan mau kuliah, jangankan mau kuliah, berpikir pun rasanya tidak bisa memikirkan ke sana karena melihat situasi dan kondisi. Saya pergi merantau, tapi saya hidup jauh dari Tuhan. Saya lulusan pendidikan agama Kristen Protestan dari salah satu sekolah PGAKP negeri di Indonesia ini, karena cuma 2 waktu di negeri, satu di Ambon, satu di Sumatera Utara dan Darutun, dan saya lulusan dari sana. Tapi saya tidak menjadi orang yang
baik seperti yang diajarkan sekolah. Saya hidup di jalanan, dari kota ke kota saya singgahi, dan di sana kita hampir selalu bikin onar. Dan waktu saya pergi merantau dari kampung, saya tidak kasih tahu sama orang tua saya di mana. Dan terakhir tempat perhentian saya ada di Bengkulu, Sumatera bagian selatan. Dan di sana tahun 93 Tuhan tangkap saya. Ketika Tuhan tangkap saya, lalu saya kembali kepada Tuhan, bertobat. Saya lahir baru di salah satu gereja GBI yang sangat sederhana dan kecil, karena dia ada di desa. Tapi oleh karena hati hamba Tuhan ini begitu mulia dan mengutus saya untuk sekolah Alkitab atau sekolah teologi di Jakarta. Saya berangkat ke Jakarta untuk sekolah teologi di salah satu perguruan tinggi sekolah teologi di Jakarta. Tetapi benar-benar saya hanya diantar ke sana, tidak ada biaya. Tidak ada biaya. Saya diantar di sana, kemudian orang tua rohani saya ini mengantar saya pulang kembali ke Bengkulu, dan saya hidup bertarung di Jakarta dengan ini. Saya terus dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, saya belajar seperti apa adanya, tanpa kiriman dari keluarga dan juga dari gereja. Karena jemaatnya sederhana sekali. Makanan jemaatnya itu sering makan nasi jagung. Dari mana mengharapkannya? Saya jalani itu setiap hari. Di hati saya hanya berkata seperti ini: Tuhan, kalau Kau yang memanggil saya untuk menjadi hamba-Mu, aku percayakan hidupku kepadamu, dan saya percaya Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan dan kebutuhan saya. Bapak Ibu, saya belajar selama 4 tahun studi formal di kampus, dan 1 tahun praktek di lapangan di Kalimantan Barat di pedalaman Sita. Dan akhirnya tahun 98 saya pulang dari lapangan, nyusun skripsi. Tahun 99 saya wisuda. Saya mau beritahu begini, semua karena pemeliharaan Tuhan. Tanpa sponsor, tanpa kiriman dari gereja, dan tanpa kiriman dari keluarga. Tanpa sponsor. Orang berkata begini, sponsormu siapa? Saya katakan Tuhan Yesus. Karena tidak ada yang benar-benar orang ditunjuk Tuhan untuk mensponsor saya. Tidak ada. Saya hanya hidup dari iman. Hari Jumat siang begitu sudah saya belajar, Jumat malam, karena kami kuliah sampai malam, saya tinggalkan kampus, saya tinggalkan asrama, saya pergi pelayanan. Begitu aja yang saya lakukan. Saya pulang kalau tidak hari Minggu malam, hari Senin pagi. Itu aja yang saya lakukan. Saya melayani Tuhan dengan segenap hati saya. Tapi semua keperluan kebutuhan saya, termasuk biaya skripsi, termasuk biaya wisuda, semua Tuhan cukupkan. Bahkan ketika selesai wisuda, mungkin saya mahasiswa salah satu yang paling duluan ngambil ijazah. Karena apa? Tidak punya sangkut paut utang sepeser pun di kampus. Kenapa bisa begitu? Karena Tuhan sanggup memelihara hidup kita. Amin. Di Jakarta tidak ada keluarga. Saya benar-benar hidup di sana mengandalkan Tuhan dan iman kepadanya. Dan terbukti saya bisa selesaikan studi saya tanpa hutang sepeser pun di kampus. Oleh karena apa? Allah yang sanggup memelihara. Ada alasan untuk takut pada waktu itu? Iya. Tapi kalau saya dikuasai rasa takut, saya percaya saya tidak akan bisa berdiri di depan Bapak Ibu seperti sekarang ini. Saya mungkin pasti tenggelam, bukan sekedar mulai tenggelam, tapi benar-benar tenggelam, tidak muncul ke permukaan. Tapi dengan kabar baik, ketika kita mengandalkan Tuhan dan tetap percaya kepadanya, pemeliharaannya nyata dan sempurna. Terlalu banyak perbuatan Tuhan yang ajaib kalau saya mau saksikan, terlalu banyak. Minggu-minggu lalu saya sudah saksikan bagaimana saya keluar dari Jakarta, yang sebenarnya saya tidak punya uang untuk masuk Kalimantan Barat. Orang yang tidak percaya Yesus yang Tuhan pakai beli tiket saya. Waktu saya mau pergi diutus dari kampus untuk praktek lapangan 1 tahun, benar-benar saya tidak punya apa-apa. Saya hanya bersyukur, saya katakan, saya memenuhi panggilanmu, saya percayakan hidupku kepadamu. Dan saudara tahu, Tuhan cukupkan semuanya.
Tuhan cukupkan sampai hal-hal kecil sekali untuk saya bawa di lapangan. Karena waktu itu terkenal pedalaman Kalimantan Barat dengan malaria, disiapkan semua sama siapa? Sama anak Tuhan. Dan saya diberangkatkan. Dan sampai saya menikah pun semua karena campur tangan Tuhan. Bapak Ibu, belakangan ini ada orang yang berkata begini, ketakutan itu adalah pemberian Tuhan dalam kehidupan seseorang, supaya mereka menyadari bahwa betapa terbatasnya mereka sehingga mereka bergantung kepada Tuhan. Saya sih kalau ada orang berkata begitu, terserah orang loh. Silahkan orang mau ngomong apa. Tapi bagi saya secara pribadi tidak. Bagi saya secara pribadi itu tidak benar. Kenapa? Karena kalau memang ketakutan Tuhan yang memberikan di dalam hati seseorang, tentu ini takut mati, takut tidak berhasil, takut tidak dapat jodoh, takut tidak sukses. Nah, yang seperti ini, kalau Tuhan yang memberikan, waduh saudara, 365 kali di dalam Alkitab berkata, jangan takut, jangan takut. Saya yakin Tuhan tidak perlu ngomong seperti itu. Kalau Dia yang memberikan ketakutan di hati kita. Kalau dikatakan takut terhadap Tuhan, saya percaya Tuhan yang taruh dalam hati kita melalui Roh Kudus. Seperti apa Pak takut kepada Tuhan? Seperti begini, takut melakukan dosa, takut tidak jujur, takut tidak setia, takut melanggar firman. Saya percaya itu dari Tuhan. Tapi kalau takut tidak makan, takut tidak ditolong Tuhan, takut tidak diberkati, takut mati, saya yakin itu bukan dari Tuhan. Kalau ada orang berkata begitu hari-hari ini, saya mau pastikan begini, itu hanya kamuflase untuk menutupi atau untuk mendukung rasa takutnya itu. Saya mau beritahu, dengar, saya tegaskan, itu bukan dari Tuhan. Karena di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7 berkata demikian, Roh Kudus melalui Rasul Paulus, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh keberanian yang membangkitkan kekuatan dalam diri kita. Bersuka cita, ayat 8 dikatakan demikian. Itu sebabnya jangan malu bersaksi. Konteksnya pada waktu itu Paulus dalam penjara. Sekalipun aku sebagai seorang tawanan, orang dipenjarakan, tapi jangan malu bersaksi lah tentang Yesus. Apa yang disaksikan tentang Yesus? Kebaikannya. Apa yang disaksikan tentang Yesus? Kemurahannya. Apa yang disaksikan tentang Yesus? Kedahsyatannya, kesanggupannya, kemahaannya disaksikan. Paulus berkata jangan takut, karena Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan. Jadi sangat berbeda ya Bapak Ibu ya. Saya berharap Bapak Ibu tidak terpengaruh oleh omongan-omongan seperti itu, yang berkata bahwa ketakutan itu ya Tuhan yang merendah. Kalau dikatakan ya ketakutan itu normal, mungkin masih bisa saya terima. Kenapa? Karena kita masih di alam natural. Kita setiap hari masih berhadapan dengan situasi-situasi yang tidak mengenakan bagi kita. Itu bisa mempengaruhi kita, buat kita jadi takut. Bisa, tapi dengar, bukan dari Tuhan. Itu bukan dari Tuhan. Ketakutanlah yang membuat Petrus mulai tenggelam. Ingat, karena ketakutan itu membuahkan keraguan-keraguan. Ketakutan itu membuat dia menjadi kurang percaya kepada Tuhan. Ada timbang-menimbang di hatinya. Benar enggak ya? Sanggup enggak ya? Lolos enggak ya? Yakobus berkata demikian. Orang yang berdua hati tidak akan mendapat apa-apa. Ayo Bapak Ibu, bagaimana sikapmu, respon hatimu menghadapi situasi ini? Apakah hatimu dikuasai oleh ketakutan? Masih beranikah Bapak Ibu bersaksi hari-hari ini, berkata bahwa Tuhan Yesus tidak siap, Tuhan Yesus itu ajaib, Tuhan Yesus penyembuh, Dia sanggup menolong, Dia sanggup melindungi, Dia menyertai kita? Masih sanggup kan? Apalagi setelah mendengar berita bahwa para hamba Tuhan yang diurapi Tuhan pun mati karena corona. Masih berani bersaksi, berkata bahwa Tuhan itu dahsyat dan ajaib.
Kalau saya putuskan, saya akan tetap katakan Yesus itu dasar saja. Dia luar biasa. Kalau saya mau urut terlalu banyak pertolongan Tuhan yang saya alami bersama dengan Dia, di mana manusia mungkin tidak bisa melakukannya, tapi Tuhan kerjakan begitu. Terlalu banyak sampai saat ini. Kalau ada begitu, semua karena Allah. Saya ingat betul ada teman sekelas saya di waktu di kampus. Dia sering berkata demikian. Itu saya heran lihat kamu. Saya tahu kamu tidak ada sponsor, tapi uang kuliahmu tidak pernah telat bayar. Dari mana sih itu? Coba, jawaban saya hanya satu. Dari Dia yang memanggil hidup saya menjadi hamba-Nya. Adakah perkara yang terlalu sukar bagi Dia? Tidak ada. Adakah perkara yang terlalu susah bagi Tuhan? Tidak ada. Bukankah firman yang berkata tidak ada yang mustahil bagi Dia? Bukankah firman yang berkata tidak ada yang mustahil bagi orang percaya? Percaya kepada Dia. Saudara pasti lihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Yang penting jangan sampai salah kaprah percayanya. Jangan sampai saudara berpikir begini, waduh, berarti kalau percaya kepada Tuhan kita tidak mati. Tidak ada ayatnya, bro. Bapak Ibu tahu kenapa kekalitan ini berkepanjangan dan orang sana sini sampai perang konsep ini segala macam dan itu? Apa penyebabnya? Satu penyebabnya, dengar baik, satu penyebabnya. Apa itu? Orang takut mati, itu aja. Itu aja. Orang takut mati, saya mikir, bagaimana supaya saya tetap hidup? Di sini juga, bagaimana supaya dilakukan itu, hafal ini, hafal itu. Dengar baik, orang percaya Tuhan itu tetap mati, tapi kalau dia mati itu surga. Amin. Itu kata Alkitab. Jadi Bapak Ibu perhatikan, kedengarannya kata takut ini sederhana, kedengarannya kata takut ini sangat familiar bagi kita, tapi dengar dampaknya itu mematikan. Dampaknya itu bisa membuat Petrus tenggelam. Sama kalau hati Bapak Ibu hari-hari ini lebih banyak dikuasai ketakutan, ya jangan salahkan siapa-siapa kalau pada akhirnya Bapak Ibu tenggelam di dalam masalah ini. Jangan salahkan siapa-siapa. Saya mau katakan pada saat ini, buang rasa takutmu itu dan tetap percaya Tuhan. Yang mau katakan amin. Nah sekarang bagian kedua kita lihat, kalau rasa takut itu yang membuat Petrus jadi bimbang, membuat Petrus akhirnya jadi kurang percaya kepada Tuhan, pada akhirnya membuat dia mulai tenggelam. Nah sekarang kita lihat, dari mana sumber ketakutan? Ini penting. Dari mana sumber ketakutan ini? Bapak Ibu, ada 3 sumber ketakutan yang bisa dialami seseorang ketika dia menjalani hidupnya, sehingga membuat hatinya bimbang dan akhirnya kurang percaya kepada Tuhan. Yang pertama kita perhatikan, yang membuat seseorang itu takut dan akhirnya bimbang dan kurang percaya kepada Tuhan adalah ketidaktahuan. Ketidaktahuan atau kurang pengetahuan. Nah, biasanya orang-orang seperti ini belum pernah mendengar tentang mujizat. Kenapa? Karena mereka belum pernah mendengar atau bahkan belum mengenal firman Tuhan, belum mengenal Alkitab sama sekali. Mereka hanya dibesarkan dalam dunia natural saja. Mungkin mereka sejak kecil diajar bahwa hanya ada dunia fisik dan tidak ada dunia rohani. Ataupun mereka tidak pernah diajarkan, mereka tidak pernah tahu bahwa di luar dunia fisik ini ada dunia yang supranatural. Mereka tidak pernah tahu. Dan ketidaktahuan itu akan menyebabkan seseorang tidak percaya. Gimana cara menanganinya, Pak? Cara menanganinya hanya satu. Beritakan firman Tuhan kepada orang tersebut. Kalau mereka menerima firman Tuhan itu, Yohanes pasal 8 ayat 32 berkata demikian, kebenaran itu akan memerdekakan mereka
mereka sehingga mereka akan percaya bahwa ada Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang ajaib dalam kehidupannya. Tapi mungkin akan ada perlawanan. Kenapa? Karena mereka sejak kecil tidak diperkenalkan dengan yang namanya mujizat, perbuatan Tuhan yang ajaib, bahkan kebesaran-kebesaran Tuhan. Yang mereka pikir hanya dunia materi ini saja, di luar itu tidak ada. Jadi yang pertama, sumber daripada ketakutan itu adalah ketidaktahuan, kurangnya pengetahuan seseorang akan kebenaran, bahkan tidak tahu sama sekali. Yang kedua, sumber yang kedua dari ketakutan ini sehingga membuat orang ragu bahkan tidak percaya adalah ajaran yang salah. Ajaran yang salah. Orang yang seperti ini bukan kurang pengetahuan, ada pengetahuannya, tapi salah. Salahnya apa? Mereka menerima pengajaran bahwa mujizat sudah tidak ada sekarang. Mujizat itu hanya bergerak dan berlaku di zaman para nabi dan para rasul. Setelah itu tamat. Orang-orang seperti ini Bapak Ibu biasanya akan selalu a priori terhadap manifestasi mujizat. Orang-orang seperti ini biasanya curiganya tinggi. Kalau terjadi mujizat, terjadi perbuatan Tuhan yang ajaib, pikirannya mulai ngaco. Dia mulai curiga. Dan biasanya orang ini lebih senang membicarakan setan daripada Tuhan dan Roh Kudus. Karena mereka berarti itu perbuatan setan, jangan-jangan dari setan, jangan-jangan dari setan, jangan dari iblis, itu bukan perbuatan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, menanggulangi orang seperti ini sedikit agak lebih susah daripada orang kurang pengetahuan. Kenapa? Karena kita harus keluarkan dulu pengertian yang salah itu dari pikirannya, dari hatinya. Setelah itu kita mulai proses untuk menanam kebenaran dalam hatinya. Dan biasanya untuk orang seperti ini kita akan diperhadapkan dengan tantangan-tantangan. Mungkin ada penolakan-penolakan. Kenapa? Karena sudah ada pengajaran yang salah yang lebih dulu mendarat di pikiran dan hati. Tapi kabar baiknya dengar, kalau orang ini tetap merendahkan hati, menerima kebenaran, maka Yohanes pasal 8 ayat 32 itu tetap berlaku bahwa kebenaran itu akan memerdekakan mereka sehingga mereka akan bisa percaya mujizat dan kebesaran Tuhan. Orang-orang begini biasanya benar susah percaya bahwa Tuhan masih sanggup melakukan sesuatu pada saat ini seperti waktu dia melakukannya 2020 tahun yang lalu. Dan ada yang ketiga, sumber ketakutan ini yang membuat seseorang jadi bimbang dan akhirnya kurang percaya sehingga dia bisa tenggelam dalam masalahnya. Yang ketiga disebut dengan ketidakpercayaan alami. Sumbernya dari mana? Dari indera seseorang. Kenapa ini disebut alami? Karena ini yang setiap hari dialami, ini yang setiap hari dihidupi. Karena ketakutan ini yang menghasilkan kebimbangan dan ketidakpercayaan ini bukan diperoleh dari mana-mana, tapi dari inderanya, dari apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang bisa diraba, apa yang bisa dirasa, yang terus berkembang kemudian mempengaruhi pemikirannya, mempengaruhi perasaannya, sehingga hatinya jadi bimbang kepada Tuhan. Yang itu Bapak Ibu disebut dengan ketidakpercayaan atau kekurang percayaan alami yang berasal dan bersumber dari indera manusia. Oh ya? Iya. Dari mana kita tahu? Bapak Ibu, ayo kita lihat. Kita lihat sebentar lagi. Ayat 28. Kita kembali ke ayat 28. Ayat 30 maksud saya dikatakan demikian. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak. Perhatikan kalimat ini berkata begini. Tetapi ketika Petrus merasa tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Pertanyaannya begini. Apakah Petrus ini mulai merasakan tiupan angin setelah dia berjalan di atas air itu, atau sejak dia di dalam perahu sudah
20 ini berkata, ketika Petrus merasakan tiupan angin, dia menjadi takut. Pertanyaannya begini, apakah Petrus itu baru merasakan tiupan angin setelah dia jalan di atas air itu, sehingga tiba-tiba dia takut? Tahu. Sebenarnya dari dalam perahu, mereka sudah merasakan tiupan angin. Yang benar yang mana? Yang kedua, Petrus itu dari dalam perahu dengan 11 murid yang lain. Sejak dalam perahu itu sudah mengalami terpaan angin, sudah mengalami goncangan gelombang itu. Karena gelombang itu terjadi karena angin yang berputar-putar di dalam itu, sehingga terjadi gelombang. Loh, lalu sekarang setelah dia keluar dari dalam perahu, baru ayat itu berkata begini, setelah Petrus merasakan tiupan angin. Memang di kapal atau memang di perahu dia tidak rasakan? Dia rasakan. Berarti apa maksud kalimat ini? Apa maksudnya? Maksudnya itu begini Bapak Ibu. Petrus setelah di danau itu, lalu dikatakan dia merasakan tiupan angin. Saya percaya ayat ini sedang berkata demikian. Perhatian Petrus mulai beralih dari Kristus kepada situasi yang ada di sekelilingnya. Saya percaya itu maksud ayatnya. Karena kalau dikatakan tiupan angin dari dalam perahu, mereka tidak usah ditiup. Mereka terombang ambing di sana itu gara-gara angin. Tapi kok dia bisa keluar dari perahu jalan di atas air? Pada saat kapan? Danau belum penuh, angin masih berkecamuk, dia berjalan di atas air. Lalu kenapa tiba-tiba muncul kalimat berkata, setelah dirasanya tiupan angin? Saya percaya maksud kalimat itu, setelah perhatian Petrus tertuju kepada angin, bukan lagi kepada Yesus. Setelah perhatian Petrus dicuri oleh angin dan gelombang itu, sehingga dia mulai tenggelam. Waktu dia keluar dari perahu itu, ketika dia berkata, Tuhan jika engkau itu suruh aku datang kepadamu, Yesus berkata, datanglah. Lalu dia melangkah. Di atas gelombang dan diterpaan angin yang dahsyat. Tapi sekarang perhatikan, ketika angin dan gelombang itu berhasil mencuri perhatian Petrus melalui indranya, melalui indera merasanya, dia mulai takut, dia mulai bimbang, dan akhirnya ketidakpercayaan masuk di dalam hati. Bapak Ibu, saya mau katakan begini, hari-hari ini pikiranmu lebih fokus kemana? Lebih fokus kepada Yesus atau kepada masalah yang sedang terjadi? Kalau perhatianmu lebih banyak fokus kepada masalah yang sedang terjadi, dengar baik, saudara akan bilang. Tetapi di tengah-tengah situasi yang sangat tidak menentu itu, ketika Bapak Ibu terus berjalan di atas gelombang masalah itu, menantang tiupan angin yang besar itu, dan mata kita tetap tertuju kepada Yesus, saya percaya engkau pasti sampai kepada Yesus. Saya percaya. Tapi karena Petrus mulai mengalihkan perhatiannya, mulai mengalihkan konsentrasi, mulai mengalihkan pandangannya, bukan lagi kepada Yesus, tapi kepada apa yang terjadi di sekelilingnya, dia mulai tenggelam. Kan minggu lalu saya sudah sampaikan demikian. Secara natural tidak ada manusia yang bisa jalan di atas air. Amin. Amin. Petrus tahu itu. Dan sejauh dia melangkah keluar dari perahu itu, dan pandangannya tetap tertuju kepada Yesus, dia tetap berjalan di atas air. Alkitab tidak menceritakan seberapa jauh Yesus dari perahu itu. Tapi saya percaya Yesus berjarak dari perahu itu, entah berapa meter sedekat. Dan yang saya mau sampaikan demikian, Petrus itu sudah dekat Yesus. Jadi kalau jarak Yesus dari perahu
perahu itu ada 15 meter, Petrus itu sudah melewatinya sekitar 14 meter setengah. Lalu pikirannya mulai kacau, pikirannya mulai dipengaruhi oleh situasi yang masuk melalui indranya. Lalu dia mulai tenggelam. Dan pada saat itu dia berseru, Tuhan tolong aku. Saudara lihat, Yesus tengah ulurkan tangannya begini. Artinya Petrus itu udah begitu sangat dekat dengan Tuhan. Amin. Amin. Kalau saya secara pribadi berpikir begini. Sebenarnya pengalaman berjalan di atas air ini benar-benar ini pengalaman supranatural. Jadi hal angin itu, gelombang itu tidak seharusnya lagi mengganggu keyakinan, mengganggu perhatian, mencuri perhatian Petrus sehingga tidak tertuju kepada Tuhan. Toh yang udah lalui sekian meter dan lolos hanya tinggal menggapai Yesus. Tapi perhatikan tiba-tiba pikirannya, hatinya dialihkan oleh situasi. Saudaraku, ini sesuatu yang mungkin sering terjadi dalam kehidupan kita yang tanpa kita sadari. Bahwa kita sering hampir-hampir tenggelam di dalam masalah kita, dalam persoalan kita, bahkan benar tenggelam di sana, tidak bisa bangkit. Oleh karena hati kita dipengaruhi ketakutan, kebimbangan yang kita terima melalui indera kita. Tahukah Bapak Ibu bahwa yang disebut kepercayaan alami ini yang masuk melalui ketidakpercayaan, maksud saya alami ini yang masuk melalui indera seseorang ini. Ini juga yang Yesus singgung ketika di dalam Matius pasal 17. Di mana di sana diceritakan ada seorang orang tua yang anaknya sakit ayam dirasuki roh jahat. Lalu orang tua ini membawa anaknya ini kepada murid-murid Yesus. Waktu itu Yesus lagi ada di atas bukit bersama 3 orang muridnya. Lalu murid-muridnya ini tidak sanggup melepaskan anak itu dari kuasa gelap itu. Ketika Yesus turun dari gunung itu bersama dengan Petrus, waktu itu Petrus ikut di sana, Yohanes dan Yakobus ada di sana. Lalu orang tua anak ini berkata demikian, Guru, tolong anakku yang lepaskan dari kuasa kegelapan. Saya sebenarnya sudah bawa kepada murid-muridmu, tapi kok mereka tidak bisa? Singkat cerita, Yesus hardik itu roh itu. Lalu roh itu keluar, anak itu dibebaskan. Nah, Alkitab berkata begini, ketika mereka sudah sendirian, tidak sama orang banyak lagi, tiba-tiba para murid ini bertanya begini, Guru, apa yang terjadi? Kenapa kami tidak bisa melepaskan anak itu? Sudah tahu? Yesus berkata begini, karena kamu kurang percaya. Loh, kurang percaya gimana? Kami percaya dulu. Dengar baik saudara, saya yakin para murid itu percaya. Kenapa? Karena kalau mereka tidak percaya, mereka akan nanya Yesus. Mereka sangat tahu ada iman dalam hati mereka, ada keyakinan dalam hati mereka bahwa kalau mereka usir setan ini pasti pergi. Kalau mereka tidak yakin itu, kalau mereka tidak percaya itu, mereka tidak akan nanya kepada Yesus, kenapa ya kami tidak bisa mengusir roh itu? Apa alasannya mereka menanya itu? Baca di Matius pasal 10. Di Matius pasal 10 diceritakan di sana Yesus memanggil murid-muridnya, baik yang 12 orang, baik yang 70 orang. Kemudian Yesus memberikan kuasa kepada mereka, diutus orang ini pergi pelayanan. Pesan Yesus, sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, usir setan-setan. Jadi waktu mereka pergi pelayanan itu diberikan Yesus dengan kuasa, para murid ini sudah berhadapan dengan setan. Dan ketika mereka tending setan, dalam nama Yesus keluar pergi. Nah, tapi sekarang kenapa tidak pergi ya? Paham Ibu? Ngerti maksudnya? Artinya para murid ini pernah melakukan pelayanan yang sama, di mana mereka melepaskan orang dari ikatan setan, dan itu sukses berhasil. Nah, kenapa sekarang tidak berhasil? Ada apa ya?
Ayo coba. Pernahkah saudara mengalami hal yang sama? Di waktu-waktu yang lalu begitu kita tengking setan atau segala macam, orang begitu mudahnya dilepaskan. Tapi untuk kasus tertentu, rasanya udah keluar semua jurus, tapi toh orang itu tak lepas-lepas. Kita bertanya, ada apa ini Tuhan? Kenapa ini? Lalu orang berkata begini, karena kamu kurang percaya. Enak aja, saya percaya. Lalu kalau begitu ada apa ini? Saya melihat baik. Ini keren banget ini kalau dibahas. Kalau saudara baca cerita itu dikatakan demikian. Anak ini kalau dirasuk roh, kalau manifestasi roh itu, anak ini dibanting ke tanah, kemudian dia berguling-guling, mulutnya berbusa-busa. Lalu orang tua anak itu bersaksi begini, sering dia dibawa ke api dan ke air. Nah, ketika para murid melihat manifestasi seperti itu, ketika mereka bangkit, mereka jadi kaget. Wah, kenapa? Belum pernah berhadapan dengan manifestasi yang seperti ini. Sehingga ketika mereka lihat manifestasi anak ini yang ada di dalam hati dan pemikiran, waduh, ini model apa lagi ini? Saudara tahu? Ketika berkata, waduh, apa lagi? Indranya dipengaruhi sesuatu dari luar yang menyumbangkan roh ketidakpercayaan di dalam hatinya, membuat hatinya jadi tawar karena belum pernah menghadapi situasi itu. Minggu depan kita akan bahas lebih lanjut tentang itu. Kalau Yesus pada akhirnya di pasal itu berkata demikian, ketika berkata, guru kami kenapa kami tidak bisa? Dia berkata, karena kamu kurang percaya, sebab seandainya kamu punya iman sebesar biji sawi, kamu pasti bisa. Ayat 21 dikatakan demikian, yang seperti ini tidak bisa diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Apa hubungannya puasa dengan itu? Memang ada. Minggu depan kita bahas. Minggu depan kita bahas. Tapi saya mau katakan pada saat ini, sumber ketakutan itu yang paling alami dan yang melekat dalam diri kita adalah nih. Apa yang kita rasa? Ketika para murid itu lihat, mereka mulai bingung, mereka mulai takut, mereka mulai bimbang. Kenapa? Sebelumnya mereka belum pernah alami. Sebelumnya pernah mereka melayani, iya, tapi yang begini belum pernah ketemu. Sehingga kesempatan itu dipakai oleh setan untuk mempengaruhi hati mereka. Apa sih ketidakpercayaan, saudara? Ketidakpercayaan itu adalah sebuah kekuatan negatif yang sanggup menetralkan iman seseorang. Itu. Cara bertumbuhnya bagaimana? Persis sama seperti iman. Di dalam Roma pasal 10 ayat 17 berkata demikian. Iman timbul dari pendengaran, indra, dari pendengaran apa? Firman Kristus. Ketakutan, kebimbangan, ketidakpercayaan. Dari mana dia masuknya? Dari pendengaran, dari apa yang saudara lihat. Jadi dia bertumbuh perlahan-lahan melalui apa yang saudara lihat, apa yang saudara rasa, dan apa yang saudara dengar, merasuki otak dan hati kita. Jadilah kita menjadi orang yang kurang percaya. Petrus ada iman pada saat itu? Ada. Siapa yang bilang tak ada? Para murid yang selesai itu ada iman, ada. Itu sebabnya mereka bilang begini, kenapa kami tidak bisa? Padahal kami sangat yakin. Kira-kira begitu terjemahan saya. Tapi kenapa iman tidak berfungsi? Ayo. Karena ketidakpercayaan, ketakutan, kebimbangan itu bisa menetralkan kualitas iman orang. Contohnya begini, saya pernah sakit. Kalau contohnya saudara sakit, lalu dikasih minum obat untuk menyembuhkan penyakit saudara, obat yang paten, tapi saudara minumnya bersamaan dengan susu. Saya ngerti? Obat menjadi netral. Kualitas yang ada di dalam obat untuk menyembuhkan saudara dari sakit penyakit itu jadi tidak berfungsi. Karena apa? Dinetralkan sama susu. Sama, ada iman di hati orang di waktu yang bersamaan, ketidakpercayaan, keraguan masuk oleh karena diterima indera kita, sehingga iman yang ada di hati orang itu jadi netral, tidak berkualitas. Itu sebab Yesus katakan demikian, kamu yang kurang percaya. Beberapa terjemahan bahasa Inggris berkata, kamu yang kecil iman. Artinya iman tetap ada,
Tetapi iman itu jadi netral. Karena apa? Ketakutan, kebimbangan, ketidakpercayaan membuat iman itu jadi netral sehingga tidak terjadi apa-apa. Itulah yang dialami Petrus. Waktu dia melangkah dari perahu, matanya ditujukan kepada Tuhan dan sudah melewati hampir sampai kepada Yesus. Tiba-tiba perhatiannya teralih kepada persoalan, teralih kepada masalah. Indranya menangkap. Lalu suara-suara mulai didengar. Tidak mungkin kamu bisa, kamu pasti tenggelam, pasti gagal, pasti tidak sampai kepada Yesus. Dan itu benar-benar diterima baik oleh indranya Petrus, diolah sehingga itu membuat imannya Petrus, kualitas imannya maksud saya, menjadi netral, tidak berfungsi apa-apa. Dan dia mulai tenggelam. Tapi syukur kepada Tuhan. Perhatikan, minggu lalu saya katakan demikian. Rahasia pertama untuk orang bisa berjalan di atas air dan masalah kehidupannya, berseru kepada Tuhan. Ada dua seruan di situ. Saat ini kita dengar lagi seruan yang membatalkan atau menggagalkan kegagalan Petrus. Apa itu seruan? Yesus tolong saya. Dan Yesus segera tolong dia. Saudara beriman baik, Petrus tak sesungguhnya tenggelam. Dan saya katakan pada saat ini, adakah engkau dalam ketakutan? Adakah imanmu sudah netral pada hari ini? Tidak lagi berfungsi seperti apa yang Tuhan maksud? Oleh karena kekhawatiran, oleh karena kebimbangan, ketakutan mempengaruhinya, oleh karena masalah di sekelilingmu ditangkap oleh indramu, disampaikan kepadamu, sehingga hatimu jadi tawar dengar baik. Datanglah kepada Tuhan berseru, katakan Tuhan, tolong aku, tolong aku. Maka saya mau katakan, Yesus dengan segera tolong saudara, dan saudara akan dibawa bersama-sama naik ke perahu itu. Amin. Sehingga angin akan reda, dan akan teduh, angin akan reda, dan saudara bisa sampai ke pantai bersama-sama dengan Tuhan, penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Oleh karena apa? Dia Allah yang menyertai kita, Dia Allah yang menyelamatkan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, hati-hati menerima informasi hari-hari ini. Hati-hati menerima informasi. Semakin banyak kau menerima informasi yang tidak jelas dari dunia, saya yakin ketakutan akan semakin menguasai. Tapi kalau kau tetap bisa pandang kepada Yesus, Dia sekalipun engkau melihat tenggelam, engkau pasti diangkat dan dibawa ke perahu itu, kemudian sampai ke seberang. Yang percaya kepada Tuhan katakan amin, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Saya akan tetap berdoa bagi saudara. Engkau yang memiliki pergumulan hari-hari ini, hatimu yang dikuasai ketakutan, pikiran dikuasai ketakutan, kekhawatiran keraguan menghadapi situasi ini. Mari arahkan hatimu kepada Bapa di surga. Karena saya mau berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam nama Yesus, jika Engkau sanggup mengangkat Petrus, menaikkan dia kembali sehingga dia tidak jadi tenggelam, sehingga Engkau bersama dengan Petrus naik ke perahu itu kembali bahkan sampai di seberang, saya percaya hal yang sama